Oke, teman-teman, kita mulai ya. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang melanjutkan materi yang kemarin. Kita akan bahas tentang vektor ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang eh, ada pengukuran ya. Di sana kemudian bagaimana melakukan pengukuran, kemudian bagaimana menampilkan data hasil pengukuran. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tentang vektor. Nah, teman-teman, saya kira nggak asing ya pada ini ya, layar ini ya, screen ini ya, bukan pada vektornya tapi pada game. Saya kira mungkin masih ya, masih pernah tahu atau mungkin pernah menggunakan ngegame. Tapi pernahkah kalian ngegame tapi dengan menghitung ini pakai rumus-rumus fisika? Ngegame Angry Bird tapi ngitungnya fisika sehingga bisa tepat sasaran gitu ya. Tingginya dihitung, sudutnya dihitung, tarikannya dihitung, nah kayak gitu sehingga bisa mengenai sasaran dengan tepat. Nah, jadi di fisika itu juga dipelajari ilmu menembak. Pernah nembak? Nah, kayak gitu. Nah, kalau mau nembak berarti kamu harus tahu parameter-parameternya biar kena sasaran. Nah, nanti kita lanjut ilmu-ilmu nembak pada gerak dua dimensi karena ini contoh gerak dua dimensi. Kalau vektor mungkin belum sampai itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Oke, nah kita lanjut aja. Ini adalah contoh aplikasi vektor. Bisa dilihat di sini. Ini apa ini? Kokpit pesawat ya. Di mana dalam penerbangan kita juga tahu bahwa di sana nanti membutuhkan eh, arah gitu ya. Arah dan besarnya berapa, kecepatannya nah, kayak gitu. Kemudian di sisi gambar sebelahnya ini juga sudah kita bahas tadi bahwa ada ribet. Nah ini. Dan di sini ada kecepatan arah sumbu X. Nah, di sini ada sudut. Nah, gitu. Dan di sini ada nah, kecepatan untuk melontarkan ke sasaran. Nah, nanti akan kita bahas, walaupun mungkin belum detail ke sana ya. Karena contoh detail nanti gerak dimensi, tapi salah satu aplikasi vektor nanti adalah pada kasus-kasus seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut saja ya. Harapnya bisa memberikan gambaran aplikasi ini tentang nanti vektor itu diterapkan di mana dalam informatika. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa dalam besaran fisika, sebelumnya ya, ada banyak ya. Kira tahu, misalnya ada secara konseptual, kemarin kita sudah bahas ada besaran pokok. Nah, besaran pokok kemarin ada 7, masih ingat ya teman-teman ya. Kemudian ada besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Jumlahnya banyak sekali. Nah, kayak gitu. Saya kira teman-teman juga sudah paham pada pertemuan sebelumnya. Kalau belum paham bisa dilihat di video sebelumnya ya, apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan. Video tentang besaran. Oke, selanjutnya selain itu ada terkait secara matematis. Maka secara matematis besaran itu ada secara vektor dan ada skalar. Di mana kalau vektor itu memiliki nilai dan arah. Nah, itu. Kemudian kalau skalar hanya memiliki nilai saja. Gitu ya. Kalau vektor itu memiliki nilai dan arah, kemudian kalau apa? Skalar nilai saja. Apa contohnya? Nah, contohnya misalkan gaya, nah, gitu ya. Jadi di sini besaran skalar, jadi hanya memiliki besar saja. Nah, sebagai contoh waktu, nah gitu ya, suhu, volume, energi,
umurmu, nah, kayak gitu, umurmu. Kamu umur berapa? Nah, umur itu hanya memiliki nilai aja. Kemudian secara vektor, dia selain memiliki arah dan besar. Selain memiliki arah, dia juga memiliki besar. Contohnya kecepatan, percepatan, gaya, apalagi. Dan contoh-contoh yang lain ya, saya kira banyak sekali perpindahan, nah kayak gitu. Nah, perlu dipahami bahwa karena dia terkait dengan arah, maka sangat tergantung pada sistem koordinat. Di mana kalau yang vektor tadi tidak tergantung pada sistem koordinat. Jadi vektor ini nanti tergantung pada sistem koordinat. Itu yang mungkin perlu kita pahami. Saya kira teman-teman pada eh, jenjang pendidikan sebelumnya juga sudah memahami apa itu sistem koordinat, apa teman-teman. Yang mungkin yang familiar adalah sistem koordinat itu adalah sistem koordinat Kartesius. Nah, sistem koordinat ini nanti digunakan di banyak hal. Oh, misalkan biasanya kalau hanya satu dimensi dia hanya sumbu X, nah, kayak gitu ya. Bergerak searah sumbu X, nah, berarti dia geraknya satu dimensi. Kemudian bisa juga XY, nah kayak gitu. XY berarti ini dua dimensi. XY. Bisa juga tiga dimensi, berarti di sini nanti ada tambah Z, berarti XY, XYZ. Nah, jadi kalau satu dimensi ya hanya di titik sini, kalau dua dimensi di salah satu titik berarti nanti ada X, ada Y. Kalau tiga dimensi misalkan di ruang ini ya, di ruang sini gitu, tapi mengandung tiga unsur berarti ada X, berarti nanti Y dan Z. Nah, kayak gitu. Biasanya koordinat Kartesius ini yang familiar kita gunakan mungkin ada XY. Nah, kayak gitu. Di XY ini berarti suatu titik di dalam bidang XY ini, misalnya kayak gitu ya, di bidang ini panjang sekali, misalnya kita sampling aja segini, maka setiap titik ini akan memenuhi punya ini ya, contohnya XY punya searah sumbu X dan searah sumbu Y. Nah, ketika ditarik apa? Sebenarnya kalau ditarik ke nol maka ada R. Gitu. Kemudian ada sudut. Nah, itu ya. Di sini ada sudut. Nah, itu. Nah, koordinat yang ada R dan ada sudut ini namanya koordinat polar. Nah, kayak gitu. Sebenarnya antara polar dan kartesius ini bisa saling mengkonversi ya, teman-teman ya. Nah, kalau polar itu nanti penunjukannya bukan X, Y tapi R, theta. Nah, ini teman-teman. Di sini sudah ada R, theta. Salah satu konversi antara polar dan kartesius atau kartesius ke polar, dia menggunakan Pythagoras. Gitu. Mungkin teman-teman sudah belajar Pythagoras bahwa apa rumusnya? Rumus Pythagoras ini ya, A, B, R. Maka R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kayak gitu. Nah, selain itu kita juga memahami tentang eh, sudut, nah, gitu ya, sin. Masih ingat ya, sin theta. Nah, sin ini theta ya ini ya, sudutnya theta kayak ini theta kayak ini. Sin itu kalau mudah menghafalkan sin itu demi, depan miring atau jelas Y per R. Y per R. Kemudian ada cos nih. Cos itu adalah sami, samping, miring. Berarti cos theta samping X per R. Kemudian ada tan. Nah, tan ini D-sam, depan, samping. Nah, saya kira teman-teman juga sudah familiar ya tentang rumus ini. Ada rumus dalam sistem koordinat sin cos tan atau
ya sin cos tan ya, terkait nilai-nilainya. Nah, bagaimana kemudian kita mengkonversikannya kayak gitu ya. Nah, misalkan ada katakanlah contoh ya, dari koordinat ke apa? Dari koordinat kartesius ke polar. Nah, misalkan ini ada kartesius. Kartesius di sini ada nilainya 2,3. Nah, kayak gitu. 2,3 dalam kartesius berapakah dalam polar? Nah, kayak gitu. R. Dalam koordinat polar atau P ya. Berarti nanti diwujudkan dalam bentuk R, theta. Nah, maka ketika ada seperti itu, berarti ini adalah 2, ini 3. Nah, kita mencari yang ini, R dan theta. Nah, maka cara mencari R-nya adalah dengan rumus tadi. R-nya tadi mana rumusnya? R itu adalah ini, A kuadrat plus B kuadrat. Kalau R kuadrat, berarti kalau R-nya di akar, berarti 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, sehingga didapatkan di sini adalah 4 ditambah 9 kuadrat. Dalam hal ini adalah 13. Berarti R-nya adalah akar 13. Kemudian bagaimana cara mencari tetanya? Nah, teta ini adalah yang dicari sudutnya ya. Kalau misalkan sin 30 berapa? Nah, kayak gitu. Sin 30. Cos 30. Nah, untuk menghafalkan sin cos ini kamu bisa pakai cerita screen mungkin bisa. Nah, misalkan sin 30. Nah, berapa? Kita susah menghafalkannya pakainya ini. Kalau saya ya, pakainya sin itu kayak gini. Nah, ini grafik sin. Di sini itu 90. Ini 0, ini 180. Nah, kalau sin setengah itu ya di sini. Oh, berarti sin 30. Sin 0 itu 0, berarti sin 30 setengah. Sin 90 berapa? Sin 90 1. Nah, gitu. Kalau cos gimana? Kalau cos grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah 180. Sehingga cos 0 itu 1. Ini ya nilainya ya. Sini nilainya. Ini 1 kayak gitu. Ini grafik sin. Ini grafik cos. Sehingga nilai di sini itu 90. Nah, sehingga cos 90 0. Kayak gitu. Ini kalau kita nyari apa? Nilainya sudah sin 30. Tapi tadi pertanyaannya adalah kalau diketahui sudutnya perbandingannya setengah, berapa sudutnya? Kayak gitu. Kebalikannya kan berarti. Maka cara mencarinya adalah ars sin setengah. Nah, kayak gitu. Sama dengan 30. Kalau ini susah, maka silakan aja pakai kalkulator ya. Kalkulator saintifik. Nah, di sana ada menu arsin. Atau mungkin pakai shift sin min 1 kayak gitu. Sin, nah kayak gitu. Setengah kayak gitu. Nanti akan keluar nilai 30. Jelas ya teman-teman ya. Cara mencarinya. Demikian pula hilang ya. Kita kembali ke sini ya. Misalkan tadi contoh dikasih contoh di sini adalah 2, oh masih ada, alhamdulillah.
2,3. Tadi kan akar 13. Nah, maka sekarang tetanya berapa? Nah, kayak gitu kan masalahnya. Karena akan dikonversi ke kartesius, maka pakai rumus tan ini berarti tan theta sama dengan y. Y-nya berarti 3. 3 per 2. Nah, kayak gitu. Maka 3 per 2 itu 1,5. Nah, maka tetanya adalah tan min 1 akar 1, sorry, tan min 1, tan pangkat min 1, 1,5. Nilainya berapa? Nah, nilainya nanti dalam bentuk sudut ya. Teman-teman tolong dicek nilainya, karena saya juga nggak hafal. Nanti silakan pakai kalkulator. Pakai ars, tan, atau tan min 1. Pakai menu shift. Kalau nggak punya kalkulator eh, saintifik, atau nggak bawa, atau nggak punya, silakan download aja pakai HP Android di Play Store kalkulator saintifik. Banyak sekali jenisnya, silakan pilih yang ratingnya yang tinggi. Nah, bagus. Nanti kalau masih tidak bisa, nanti silakan komen di apa di YouTube ya. Saya kasih cara-caranya, tahap-tahapannya mungkin ya. Kalau masih belum bisa cara mencarinya nilai sudut ini menggunakan kalkulator. Nah, kayak gitu. Sekira itu ya teman-teman ya. Oke, saya kira harapannya ini jelas ya, contoh bagaimana mengkonversi dari sistem koordinat ke polar. Bagaimana dari polar ke sudut? Ya, saya kira sama saja. Dari polar ke sudut berarti sudah didapatkan R. Tadi rumusnya R itu juga sudah ada ya. Dapatkan R. Oh ya, misalnya kita kasih contoh aja. Nah, misalkan ini sudutnya diketemukan 5,30. Nah, X-nya berapa, Y-nya berapa? Berarti kan ini R, ini theta. Nah, kayak gitu. Maka kita kembali ke sini, kita pakai ini. Berarti sin 30 sama dengan Y per R per 5. Nah, kayak gitu. Berarti Y sama dengan 5 sin 30. Nah, kayak gitu. Kemudian mungkin kita bisa pakai nilai Y-nya ketemu ya. Nah, sin 30 berapa? Nah, sin 30 setengah, berarti 2,5. Nah, gitu. Berarti tinggal 5 kali setengah. Berarti 2,5. Nah, kayak gitu. Oke ya, teman-teman. Masuk. Nah, kemudian kita juga bisa membuat, ini sudah ketemu Y-nya, X. Oh ya, X-nya berarti kita bisa pakai cos. Cos 30 sama dengan X kali 5. Berarti 5 kali cos 30. Nah, cos 30 itu misalkan setengah akar 3. Bukan setengah ya. Berarti 5 kali setengah akar 3. Nah, kayak gitu. Berarti ini X. Berarti X, Y-nya ketemu. Itu ya teman-teman ya, cara mencarinya ya. Oke. Jelas ya saya kira ya, bagaimana mengkonversi dari sistem koordinat kartesius ke polar maupun dari polar ke kartesius. Nah, saya kira harapannya bisa dipahami. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Ini nanti contoh bisa kamu kerjakan di kuis. Contohnya ini ya yang dikerjakan di kuisnya. Oke. Nah kemudian ini beberapa hal penting tentang vektor. Jadi dalam vektor nanti biasanya dituliskan dalam bentuk notasi tebal atau dalam bentuk berarah. Walaupun nanti dalam
kuis mungkin nggak bisa sempurna pakai A tebal atau A belarang ya, karena Google Form mungkin nggak nggak apa ya, nggak memfasilitasi itu. Ya harapannya nanti bisa dipahami. Tapi yang benar seperti ini, sehingga ketika ada vektor A maka dituliskan kayak gini. Vektor satuan A. Nah, itu. Arahnya ini tanda panah ini menunjukkan arahnya kemana. Kemudian besarnya itu ditunjukkan dengan absolut A atau A saja. Berarti dia menunjukkan besarnya vektor A. Besarnya vektor ini selalu positif besarnya ya. Kalau arahnya bisa bisa berlawanan atau negatif. Nah, besarnya ini menunjukkan dengan panjang vektor itu. Nah, misalkan vektor satuan A gini, maka kalau ada dua kalinya berarti 2A. Nah, kayak gitu ini A. Besarnya kayak gitu ya teman-teman ya. Harapannya bisa dipahami tentang notasi dari penggambaran sebuah vektor. Bagaimana nanti penerapannya? Ya nanti penerapannya misalkan kamu jalan-jalan dari rumah ke kampus, digambarkan kayak gini, rumah, kampus, dari kampus ke mall, dari mall ke rumahnya temen, dari rumahnya temen ke mana lagi? B atau ke mana lagi? Nah, sampai perpindahan yang kamu lakukan ini dari posisi awal sampai posisi akhir ini berapa? Nah, kayak gitu ya cara menggambarkannya. Atau ya seperti itu cara menggambarkannya. Jadi di sini ada nilainya. Kilometer, 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 dan ada arahnya. Nah, ini. Berapa sudut-sudutnya. Sehingga di akhir itu bisa dicari perpindahannya. Ini beberapa hal yang penting juga teman-teman bisa dilihat bahwa dua buah vektor itu dikatakan sama jika arah dan besarnya sama. Di arah dan besarnya sama itu baru dikatakan sebuah vektor itu sama. Sehingga dengan kata lain, vektor itu tidak sama jika besarnya saja yang sama tapi arahnya beda. Itu nggak sama. Ini nggak sama ya. Atau arahnya sama tapi besarnya beda itu juga nggak sama. Apalagi besar dan arahnya beda itu tidak sama. Jadi yang dikatakan vektor sama itu jika arah dan besarnya sama. Arah sama itu belum tentu depan belakang, tapi karena dia segini itu jajar itu bisa katakan juga sama. Nah, kayak gitu ya. Berapa hal tentang vektor. Apa ini gunanya? Ya nanti digunakan untuk operasi matematik vektor ini. Jadi vektor secara umum itu bisa dilakukan operasi. Operasinya apa? Bisa penjumlahan atau selisih dari vektor. Bisa juga nanti ada perkalian, ada dot product, ada cross product. Dalam operasi penjumlahan sendiri nanti ada berapa metode ya? Ada jajar genjang, segitiga, poligon, urean, dan lain sebagainya. Mungkin kita bahas. Jadi jika ada, kita gunakan dulu jajar genjang misalkan, jika ada vektor A ditambah vektor B, maka dia akan menjadi A plus B. Nah, A plus B itu gimana menggambarkannya ya? Berarti menggambarkannya adalah A ini digambarkan, dan B digambarkan setelahnya. Nah, kayak gini. Ini B. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini A, ini B. Kemudian ini adalah vektor apa? Hasilnya atau R-nya. Besarnya R. Nah, cara rumus nanti bisa dikatakan bahwa besarnya vektor ini adalah, nanti pakai penggambaran kayak gini ya. Bisa dilihat dengan rumus tadi kan sudah B. Ini dapat B ya. Berarti di sini dapat dikatakan apa ini? B, ini sudutnya misalkan theta, berarti ini adalah depan apa yang berhubungan dengan samping. Depan miring, demi. Demi berarti sin. Berarti sini adalah B sin
theta. Nah, kayak gitu. Di sini apa? Berarti sini adalah B cos theta. Nah, kayak gitu. Dengan cara mengetahui ini bisa dikatakan bahwa R tadi adalah ini, bagian ini. Katakanlah ini A kecil, ini B kecil. Nah, maka A kecil ini A plus. Nah, berarti dikatakan A plus B cos theta kuadrat. Nah, kayak gitu ya. Ini kuadrat ini. Ditambah ini B sin theta kuadrat. Nah, nanti silahkan cari referensi dan lain sebagainya. Kalau ini diteruskan penjumlahannya, ini kan dapat A kuadrat plus 2AB cos theta plus B kuadrat cos kuadrat theta. Jadi nanti B kuadrat sin kuadrat theta itu diketemukan jadi 1, maka nanti hasilnya ini akan mendapatkan ini. Jadi besarnya vektor R nanti dapatkan bahwa A kuadrat plus B kuadrat plus itu dijumlahkan jadi plus, kalau dikurangkan nanti jadi min. Nah, kayak gitu. Sehingga dari sini nanti juga akan kita ketahui bahwa jika vektor A dan B searah, maka dia sebenarnya akan menjadi A plus B aja, karena sudutnya cos tadi kan, kalau cos 0 itu 1 ya. Nah, kayak gitu. Kalau berlawanan arah berarti A min B. Kalau cosnya tegak lurus, maka resultannya juga atau R-nya bisa dikatakan 0. Atau memang kalau tegak lurus itu tidak bisa dilakukan penjumlahan cara langsung, kayak gitu ya teman-teman ya. Perlu dicari komponen-komponennya. Mungkin ada beberapa metode lain saya kira sama tekniknya. Yang jelas bahwa vektor A plus B itu ya tinggal A ditambahkan B, makanya menjadi A plus B. Kalau segi banyak berarti mungkin ada banyak poligon ya dijumlahkan dari A, B, C, D, nah kayak gitu. Nah ini mungkin bisa pakai teknik grafis, misalkan pakai apa kertas grafis yang kotakannya kecil-kecil kayak gitu. Atau mungkin juga pakai teknik analitik. Nah nanti bisa kita lihat di beberapa contoh kasus yang menggunakan teknik analitik. Oke teman-teman, selain tadi besar, nanti sebenarnya dalam penyelesaian sebuah vektor kita bisa menguraikan ya. Jadi komponen vektor A ini, nah itu bisa diuraikan menjadi AX dan AY. Demikian juga vektor B. Vektor B bisa diuraikan menjadi BX dan BY searah sumbu. Jadi kalau ada kayak gini teman-teman, ini vektor, katakanlah vektor A. Nah, maka vektor A ini dalam koordinat X, Y. Nah, untuk mempermudahkan proses penjumlahannya, maka bisa kita bawa menjadi ini searah komponen, searah sumbu X, jadi AX. Nah, kayak gitu ya. Yang tentunya besarnya tidak pernah lebih besar dari A. Ini AY, ini namanya vektor komponen yang searah sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini vektor A-nya. Oke, sehingga kalau ini adalah vektor satuan nanti dua dimensi, maka AXI plus AYJ nanti bisa kita bahas juga. Plus BXI plus BYJ, maka AX-nya di sini nanti akan menjadi, di sini misalkan ini sudut, maka sini adalah A cos. Gitu. Sehingga kalau ini sudut, nah A besarnya X ini dikaitkan dengan besarnya vektor A ini adalah A cos theta. Ya, maka AX ini besarnya adalah A cos theta. Nah, itu. Kalau yang searah sumbu Y, A sin theta. Gimana sih dapat ini kayak gitu? Kalau masih bingung teman-teman kembali ke tadi ya. Nah, ke tadi. Berarti ini misalkan ini X, Y, sudut. Nah, kayak gitu. Teman-teman kembali ke sin, itu apa tadi rumusnya? Nah, kayak gitu. Cos tadi apa rumusnya?
Tan tadi apa rumusnya? Nah, kayak gitu. Kalau teman-teman masih bingung, ini tuh dapatnya dari mana? Teman-teman kembali ke sini. Wasin tadi adalah demin, ya, depan miring. Nah, kayak gitu. Nah, maka nanti akan didapatkan. Nah, vektor A itu diasumsikan miringnya ini. Nah, kayak gitu ya. Dan AX itu sumbu X-nya ini. Nah, kayak gitu. Nah, AY di sini berarti arah sumbu Y-nya. Nah, ini teman-temannya. Berarti dia diuraikan. Demikian juga yang B, B cos, sin cos. Sehingga dari sini teman-teman tahu bahwa vektor ini arah sumbu AX dan BX ini dijumlahkan, yang searah sumbu X, maka dijumlahkan. Karena vektor yang bisa dijumlahkan itu ketika satu arah, jajar tadi. Yang demikian juga yang Y, BY, maka akan ada RX gitu ya, dan RY. Ya teman-teman ya. Besarnya mana? Ya besarnya adalah A cos theta plus B cos theta. Nah kayak gitu. Demikian juga yang Y. Menjadi A sin theta plus B sin theta. Sehingga ini dijumlahkan sendiri, yang ke atas juga dijumlahkan. Dari situ kemudian besarnya vektor juga bisa dikatakan bahwa RE kuadrat, berarti nilai ini, dalamnya ini yang didapatkan dari atas tadi dikuadratkan. Nah kayak gitu. Demikian juga yang nilai ini dikuadratkan. Nah kayak gitu. Maka nanti akan dapat nilai R. Karena pada dasarnya nanti dalam penjualan vektor A dan B ini kita akan mencari dua nilai. Pertama misalkan ini R-nya. Kemudian yang kedua adalah besarnya, yang kedua adalah arahnya. Nah, katakanlah arahnya ini theta. Sudutnya ini theta atau bisa alfa dan lain sebagainya. Nah, maka dua hal ini yang kita cari dari hasil penjumlahan itu. Ini cara mencari R-nya dan ini cara mencari arahnya vektor X terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Karena bisa jadi nanti terhadap sumbu Y juga nyarinya. Nah, kayak gitu. Bagaimana mencarinya? Sebenarnya tinggal dicari aja. Oh, kalau yang dicari sebelah sini, maka hubungannya pakai hubungan apa? Sin, cos, atau tangen. Nah, kayak gitu. Asalkan nilai-nilainya diketahui juga bisa dihitung. Kalau dalam kasus ini yang dicari adalah sumbu R terhadap X positif. Nah, berarti terhadap ini, tetanya di sini. Maka dia menggunakan rumus tangen, yaitu RY per RX. Nah, kayak gitu. Karena yang ditanya tetanya, maka cara mencarinya tadi pakai kalkulator ars tangen nilainya dan RX ini berapa? Nilai angka ya. Ini kalau sudah dimasuk-masukkan apa nilainya, nanti kan di sini ketemu angka RY per RX itu berapa. Nah, dari situ nanti akan ketemu sudut. Jadi dari dua vektor ini ketika dijumlahkan nanti akan ketemu besar dan arahnya. Besarnya R tadi, arahnya adalah sudutnya. Nah, kayak gitu. Berarti penggambaran ini adalah dengan penggambaran koordinat polar atau kutub. Oke ya teman-teman ya, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Oke lanjut, nah ini adalah contoh beberapa aplikasi. Misalkan sebuah mobil menempuh 20 km dengan arah 30 derajat dari utara terhadap barat. Dengan menggunakan komponen sumbu X menunjukkan arah timur dan arah Y menunjukkan arah utara, carilah komponen X dan Y dari vektor perpindahan mobil tersebut. Nah, ini sebuah mobil menempuh 20 km. Nah, berarti A-nya ini adalah 20 km. A-nya ini 20 km. Dari arah 30 derajat dengan arah 30 derajat ke utara dari arah barat. Oh, berarti arahnya ini 30 derajat ke arah utara tapi dari barat, maka ngambilnya dari sini. Nah, ngambil 30 derajatnya. Oke, ketemu 30 derajat. Sini 30 derajat. Maka carilah komponen X dan Y. Nah, maka kita dicari minta A. Y menunjukkan arah utara. Berarti ini Y ya. Ini agak salah. Berarti ini Y. Ini X. Nah, kayak gitu. Maka di sini adalah AY. Di sini adalah AX. Nah, kayak gitu. Nah, sehingga AX
tadi kita tahu bahwa kalau di sini sudutnya maka di sini adalah cos, maka di sini adalah 20 cos 30. Nah, kemudian yang AY berarti 20 sin 30. Nah, kayak gitu. Berapa nilainya? Ya, kalau nggak hafal dilihat dari sini tadi. Ini adalah nilai sin. 30 di sini ya, berarti 30 itu setengah. Berarti yang arah AY adalah 20 kali setengah. Berarti 10. 10 ya teman-teman ya. Kalau yang X berapa? Berarti setengah akar 3. Nah, berarti 20 kali setengah akar 3. Ini teman-teman. Berarti 10 akar 3. Nah, kayak gitu. Berarti komponen X-nya itu 10, komponen Y-nya 10 akar 3. Nah, caranya kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk pembahasannya ini kalau hanya saat menempuh 20 km kemudian menempuh lagi perjalanan selanjutnya. Nah, kayak gitu. Bagaimana cara mencarinya? Nah, maka bisa kita cari atau kita dapatkan juga. Nah, kayak gitu caranya. Berarti nanti dengan cara resultan tadi. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kalau dihitung, ini tadi salah penyimpannya. Ini adalah AX, ini AY. Nah, kalau dihitung nanti dapatnya ini. Nah, kalau ini di cari maka nilainya yang atas tadi maka dapat nilai yang ke atas. Oh, AX-nya ini kalau dalam penggambaran ini adalah AX-nya yang negatif. AY-nya yang positif. Kalau ini kalau ini agak kebalik ya teman-teman. Yang benar ini adalah min 10 km, ini positif 17. Nah, tadi ada kesalahan dalam pengerjaan di sininya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini nanti bisa kamu coba di kuis ya saya kira ya. Nah, ini adalah contoh yang kedua yang menggunakan perpaduan antara dua gerakan. Misalnya seorang tukang pos pedesaan meninggalkan kantor pos dan berkendara sejauh 22 km ke arah utara ke kota berikutnya. Ia kemudian meneruskan arah 60 derajat ke selatan dari arah timur sepanjang 47 km ke kota lainnya. Berapakah perpindahan dari kantor pos? Oke teman-teman, yang perlu dipahami dari penyelesaian kasus seperti ini adalah bagaimana kamu bisa mengilustrasikan kasus ini ke dalam vektor tadi. Jadi vektor tadi dikaitkan dengan koordinat, maka bikin koordinat. Misalkan ini X, ini Y. Nah, dari koordinat itu diketahui bahwa pos itu katakanlah pusatnya di sini. Nah, pos yang pusatnya di 0 ini, dia berkendara 22 km ke utara, maka bikin di sini 22. Dalam menggambarkan sebaiknya yang proporsional. Kalau 22 itu sama 47 ya, banyak 47, maka ya nanti panjangnya lebih panjang yang 47, bukan lebih panjang yang 22. Nah, kayak gitu ya. Kemudian, ini ke utara, 22. Ini katakanlah A. Nah, kayak gitu. Atau istilah yang lainnya juga boleh. Kemudian dia meneruskan 60 derajat ke selatan. Berarti utara, selatan. Berarti dia meneruskan ke selatan lagi. Tapi selatannya dari arah timur. Jadi ini adalah arah timur, maka 60 derajat itu diambil dari sini. Nah, kemana? Ke selatan. Nah, kayak gitu. Sejauh mana? 47. Nah, kayak gitu. Nah, bisa dikatakan seperti ini. Kemudian yang ini ilustrasi penggambarannya ya teman-teman ya. Jadi cerah dari atas ke bawah. Kemudian berapakah perpindahan dari kantor pos? Nah, inilah yang ditanyakan. Nah, R-nya ini yang ditanyakan. Nah, jadi teman-teman penting dalam membuat ilustrasi sehingga kalian nanti lebih mudah dalam penyelesaiannya. Nah, bagaimana penyelesaian kasus seperti ini? Ya diuraikan. Kayak tadi, ada berarti AX, AY, nah kayak gitu.
Misalkan ini B ya. Kalau kayak gini kan AX-nya 0, AY-nya 22. Nah, kayak gitu. Kalau kasus yang kedua berarti, nah ini perlu digambarkan. AX-nya berapa? Nah, kayak gitu. BX-nya ya. BX-nya berarti ya, katakanlah cos berarti 47. 47 cos 60. Nah, kayak gitu. Dan yang AY-nya berapa? BY-nya, sorry. BY-nya ya 47 sin 60. Nah, kayak gitu. Nah, nanti didapatkan, kemudian juga dicari resultannya. Oke ya teman-teman ya, dari situ. Mungkin lebih jelasnya ini, biar apa bisa dilihat di video lebih jelas, daripada saya gambarkan tadi yang apa yang mungkin kurang jelas ilustrasinya. Jadi dari sini tadi kan pertama kita gambarkan udah ya, jelas seperti ini sama penggambarannya. Dan dari sini ini yang kita lihat yang P aja totalnya berapa. Dari situ kita cari ilustrasinya. PX1 kalau di sini pakai PX1, PX2 ya. Secara sumbu X dan Y, nah kayak gitu. Dari situ kemudian masing-masing baru kita ilustrasikan. Nah tadi ya PX1 berarti X-nya kan 0. Nah PX2 berarti tadi 22. Berarti ini menggambarkan yang atas. Jadi ini itu searah sumbu X-nya 0, yang apa? Yang searah Y 22. Jadi ini penggambarannya. Nah kayak gitu. Nah kemudian yang PX2 berarti PX yang arah sumbu ke sini adalah cos. Nah ini berarti PX2 ini pakainya cos. Karena ke kanan maka positif. Nah ini cos 47 cos 60 maka dapatnya sudah ya tadi 23. Kemudian yang ke bawah karena negatif dia pakai sin. Maka yang ke bawah ini sin. Nah ini dapatnya. Karena ke bawah, sorry. Karena ke bawah maka dia dapatnya negatif. Nah biasanya dalam ilustrasi vektor teman-teman, kalau ke bawah dan ke kiri itu negatif. Nah kalau ke kanan dan ke atas itu biasanya positif. Nah kayak gitu dalam kesepakatan ilustrasinya. Sehingga dari situ kemudian P1X ditambah P2X dan P1Y ditambah P2Y. Sehingga didapatkan nilai yang ke arah X itu 23, yang searah Y itu negatif apa? Negatif min 18-nya kalau digambarkan itu arahnya yang ke sini X itu dapatnya 23, yang ke Y itu ke bawah berarti min 18, sehingga hasil akhir PX tadi kayak gini, sehingga R-nya itu kayak gini kan tentunya gambarannya kan hasil akhirnya. Nah kayak gitu. Dari situ kemudian dicari nilai P-nya ini 30 km karena hanya besar saja tentunya kan positif. Nah, kemudian tan nilainya ini, nah tan nilainya itu negatif 0,38. Nah, negatif 0,38 itu kan berarti nilainya negatif di bawah sini. Ya, kayak gitu. Berarti nilai di bawah sini itu karena sumbu kayak gini ya. Kalau ini kan 360 derajat nih. 360 derajat. Nah, kalau positif kan di sini, kalau sini sudah negatifnya. Nah, kayak gitu. Atau kebalikannya. Atau kalau enggak ya 360 derajat dikurang ini kalau mau positif. Nah, kayak gitu. Oke, teman-teman ya. Paham ya? Jadi, jadinya 38,51 di bawah sumbu X atau 360 derajat dikurangi ini kalau mau positif. Kalau mau dari diambilnya berlawanan arah jarum jam. Nah, gitu. Oke, teman-teman jelas ya cara pembahasannya seperti itu. Nanti mungkin bisa jadi arah dan besar. Nah, gitu. Jadi kembali ke kasus yang pertama tadi juga. Oke, teman-teman, itu satu contoh. Mungkin ada contoh lain yaitu seperti ini. Ini adalah cara uraian dalam mencari besaran vektor. Ini ada vektor soal ya. Ada A, B, C, D, E. Masing-masing besarnya ini dan arahnya ini. Nah, kayak gitu. Cara mengerjakannya gimana? Ya ini diuraikan. Diuraikan ke arah sumbu X
X dan Y. Nah, kayak gitu. Penggambarannya X dan Y ya terserah, yang penting konsisten ya. Di sini bisa X, di sini bisa Y, tapi yang penting konsisten X, Y-nya. Nah, kayak gitu. Misalkan ini, kalau di sini X-nya di atas nih. Nah, kemudian ini diuraikan, sini ini diuraikan, ini juga diuraikan, ini diuraikan, ini diuraikan, ini diuraikan. Kalau hanya searah sumbu X dan Y berarti tidak perlu diuraikan yang ini. Nah, setelah diuraikan nanti dapat kayak gini ya teman-teman. Positif negatifnya. Kalau dapat dijumlahkan. Karena sudah searah maka bisa dijumlahkan. Kalau sudah jumlahkan dapat nilai. Oh berarti ini positif ke kanan. Kalau ini RY berarti ke bawah. Nah kayak gitu. Karena negatif. Hasil akhirnya seperti ini. Misalkan 8,5 ini 5,1. Nah setelah itu didapatkan nilai R kuadratnya. Nah ini. Berarti misalkan ke sini. Nah kayak gitu. Setelah itu didapatkan sudutnya. Nah ini. Sudutnya. Tangan 0, min 0,6 atau nah ini 392, maka dia ngambil sudutnya dari sini. Nah kayak gitu, seret, itu 392. Tapi kalau hanya diambil dari arah sumbu X ini, yang searah jarum jam ya, 360 kurangi sudut ini. Jelas ya teman-teman ya, cara mencarinya ya. Oke teman-teman, saya lanjut ya, harapannya ini bisa jelas pemahamannya. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan. Misalkan ada bagaimana tentang mencari resultan dari berbagai vektor. Oke, sebelumnya kita sudah bahas tentang, maaf minum dulu ya. Bahas tentang penjumlahan vektor. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perkalian vektor. Dalam perkalian vektor itu ada perkalian vektor dengan skalar. Perkalian skalar dengan vektor. Contohnya ini, C sama dengan K kali A. Berarti K-nya ini skalar, A-nya vektor. Nanti hasilnya adalah vektor. Misalkan ada vektor, ini contohkan juga ada vektor A. K-nya 3, makanya 3A. Bagaimana kalau dua dimensi? Berarti yang mengikuti ya. Misalkan dua dimensi itu punya X, Y, plus BJ. Nah, misalnya kayak gitu. BJ ini berarti vektor dua dimensi lah. Maka ini jadi 3A plus 3B. Nah, kalau dikalikan kayak gitu jadinya. Selain itu ada perkalian vektor dengan vektor. Nah, perkalian vektor dengan vektor ini ada dua, ada dot product dan ada cross product. Kalau dot product nanti hasilnya skalar. Kalau cross product dia hasilnya vektor. Nah, kayak gitu. Oke, teman-teman bisa dilihat ya. Ini contoh tadi sudah dijelaskan kalau perkalian skalar dan vektor kayak gitu. Saya kira bisa dipahami ya dengan mudah. Nanti kalau vektor satuan berarti 3AB bisa sampai 3 dimensi ya, bisa menyesuaikan. Ini dot product hasilnya skalar, besarnya adalah AB cos theta, seperti refleksi saja, atau besarnya adalah AB cos theta. Jadi seperti apa? Ini A cos, ini cos, jadi besarnya vektor A dot B sama dengan C. Nah, gitu. Atau C bisa dikatakan sebagai besarnya vektor A dikali besarnya vektor B, kemudian sudutnya itu berapa yang ada di antaranya. Nah, kayak gitu. Karena besarnya AB tadi besarnya ya, maka hasilnya adalah skalar. Ini ada berapa sifat dari perkalian titik. A dot B sama dengan B dot A, komutatif ya, kemudian distribusi A dot B plus C berarti AB plus A dot C dan lain sebagainya. Karena tadi pakai rumus cos, sehingga kalau tegak lurus nanti A dot B itu 0, kalau searah berarti AB sama dengan AB, kalau berlawanan AB sama dengan min AB. Nah, gitu. Nanti bisa dipahami saya kira lebih lanjut.
Oke, selain itu ada perkalian silang atau cross product. Kalau cross product itu seperti aturan tangan kanan, jadi ada semacam hasilnya itu ketika ada AB, itu hasilnya C. Misalkan ada aturan tangan kanan ya, mungkin kamu bisa lihat ada telunjuk apa, kemudian jari tengah sama apa, jempol itu di ini, maka hasilnya itu menuju cross-nya itu tegak lurus dari hasil hasil arah B itu, atau hasilnya itu tegak lurus dari AB-nya ini, kan tegak lurus, nah, kayak gitu. Cross C adalah A cross B. C sama dengan A cross B. Hasilnya tegak lurusnya ya. Vektor C ini berarti tegak lurusnya AB ini. Dia pakainya sin. Berarti C A cross B sama dengan A B sin theta. Nah, ini kalau A cross B itu ke atas, kalau B cross A itu ke bawah. Sehingga A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Nah ini ya aturannya di bawah ini. A cross B tidak sama dengan B cross A. Kalau tegak lurus, maka A cross B sama dengan B cross A. Ini kalau tegak lurus. Vektornya kalau nggak tegak lurus berarti nggak sama. Kemudian kalau berlawanan arah, searah. Nah, kalau searah malah 0. Karena sin, maka kalau searah maka dia menjadi 0. Kalau tadi yang cos, nah kalau yang tegak lurus yang 0. Nah, kayak gitu. Atau proyeksinya tadi. Nah, kemudian teman-teman ini juga ada vektor satuan, di mana vektor satuan ini adalah notasinya vektor persatuannya ya. Ada vektor satuan berarti persatuan. Dalam Kartesian nanti bisa dituliskan bahwa dalam sebuah vektor satuan ini, vektor A itu adalah AXI plus AYJ plus AZK. Jadi ini komponen I, J, K, ini adalah vektor A-nya. Di bawah berarti kalau sepertinya adalah 3 dimensi, mengandung vektor satuan, mengandung komponen X, Y, Z. Maka A, X, AY, AZ. Nah, IJK ini menunjukkan arah. Misalkan X apa? X itu I, Y itu J, itu K. Walaupun dalam penulisan vektor tidak harus seperti ini ya. Kadang hanya menuliskan A, B, C. Nah, kayak gitu. Atau mungkin dalam matematis ya bisa kolom-kolom kayak gini. Kolom perkalian vektor, nah kayak gitu. Tergantung nanti kondisinya, nah kayak gitu. Nah, tadi dalam perkalian titik, maka I dot I sama dengan I dot J sama dengan K dot K sama dengan 1. Berarti I dot I kan searah ya. Kalau I dot J, J dot K, K dot I itu tegak lurus, maka 0. Dan ini berkebalikan dengan cross product. Kalau cross product, I cross I sama dengan I cross J sama dengan K cross K itu 0. Berarti ini kan searah, yang searah 0 nilainya. Nah, kalau yang I cross J sama dengan K, berarti I cross J, kayak gini ya, tegak lurus. Sorry, dapatnya K. Kalau JK dapatnya I. Kalau KI dapatnya J. Nah, bagaimana kalau JI? Nah, kalau JI berarti dapatnya min K. Nah, kayak gitu. Itu ya teman-teman ya, IJK. Nah, kayak gitu. Kebalikannya, negatifnya. Oke teman-teman, bagaimana aplikasinya? Nah, ini teman-teman dalam pengaplikasiannya, misalkan ada sebuah vektor A dicrosskan dengan vektor B, maka ada vektor A, ada vektor B, di mana komponennya ini ya. Vektor A itu komponennya AXI plus AYJ plus AZK dikalikan dengan vektor B yang komponennya BXI plus BYJ plus BZK
dikalikan, maka cara pengkaliannya adalah kayak kamu ngalikan AB kali A plus B kali A plus B. Nah, kayak gitu. Berarti ini A kali A kali B, B kali A, B kali B. Sehingga didapatkan A kuadrat plus 2AB plus 2AB plus B kuadrat. Demikian juga halnya dengan ini. Jadi AXI kali BXI, AXI kali BYC, AXI kali BZK. Kemudian nanti AYJ kali BXI, AYJ kali ini, dan ini kali ini. Nah, kayak gitu. Dan masih ada yang ini ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Sehingga hasil akhirnya nanti kemudian kita dapatkan kalau I cross I apa? Oh, I cross I berarti 0. Berarti nanti hilang. Kalau I cross C dapatnya apa? Oh, dapatnya A. Maka nilainya menjadi A, B, AX, B. Sorry, ini kursornya hilang. AX, I, B, YK. Kayak gitu. Berarti nanti dapat AX karena I hilang. Ini kedua, ini dapat yang kedua. Yang kedua ini. Nah, ini dapat ini. Nah, terus yang ketiga nanti berarti juga dapat lagi IK. Nah, kayak gitu. Kan dapat Mbak Ika ya. Dapat IK berarti apa? IK min C. Nah, gitu. Oke ya. Nah, sehingga hasil akhir dari semua ini ketika semua sudah dikalikan nanti bisa dicek hasilnya yang bawah ini. Banyak sekali ya. Wow. Gimana teman-teman? Pusing? Gitu ya caranya ya. Semua dikalikan. Hasil akhirnya ini. Nah, kalau bingung gimana nanti? Ya, hafal rumus ini. Kalau ada kasus atau soal untuk penyelesaian, berarti harus ngafalin yang komponen-komponennya ini. Nah, kalau nggak hafal gimana ya? Nggak hafal berarti nanti ada cara penyelesaiannya. Nah, ini teman-teman. Contoh kasus penggunaannya ya. Misalkan diketahui, harapannya ini membantu pemahaman kalian dalam menyelesaikan soal ya. Tadi teorinya kayak gitu, kalau digunakan kasus seperti apa? Diketahui koordinat A adalah 2,3,4. Tuliskan dalam bentuk vektor dan berapa besar vektornya. Nah, ini teman-teman kalau dituliskan dalam bentuk vektor berarti menjadi 2i min 3j plus 4k. Nah, kayak gitu. Besarnya vektor satuan berapa? Nilai-nilainya diakarkan sehingga dapat nilai ini. Ini dikuadratkan kemudian diakar ya. Nah, jelas ya teman-teman. Yang kedua, tentukan hasil perkalian titik. Nah, perkalian titik dot product. Berarti kalau perkalian titik nanti hasilnya adalah skalar. Ya, tinggal dikalikan aja. 2 kali I. Ini bukan berarti nggak punya nilai ya. Berarti punya 1. 2 kali 1 ditambah min 2 kali min 3 berarti 6. 2 tambah 6. Ini 6 ya hasilnya ya. Kemudian ini 8. 2 tambah 6 tambah 8 berarti 16. Nah, oke, betul. Kemudian perkalian silang. Nah, teman-teman tadi kalau susah menghafalkan, berarti nanti bisa pakai kayak gini. IJK, I berarti 2, 1, IJ berarti min 2, min 3. Nah, teman-teman pakai rumus ini. Nah, ini. Berarti I itu min 2 kali 2 ke sana, dikurangi nih. Nah, arah yang sini. Min dikurangi ya 4 min 3. Nah, kayak gitu. Ini kan hasilnya ini. Nah, dapatnya bawahnya ini. Udah kan? Dan yang komponen C berarti ke sana yang positif. Nah, berarti 4 kali 1. Empat kali 1 harusnya ya. Dikurangi 2 kali 2. Nah, ini agak kebalik ya. Harusnya 4 kali 1 dikurangi 2 kali
2. Oh, walaupun hasilnya akhirnya sama-sama 0. Tapi yang benar ke sana positif yang ini. Kemudian yang K ke kanan 2 kali 6 ini 2 kali 3 yang ke sini. Nah, 2 kali 1. Negatif ya. Negatif positif berarti dapatnya min 4. Nah, kayak gitu, teman-teman. Jadi dibikin I, J, K nilainya ini 2, 1, min 2. Nah, kemudian dikalikan ke sana. I berarti ke arah J sama K. Kemudian yang ke sini negatif juga K kali J. Nah, kayak gitu. Sehingga dapatkan ini akan lebih mudah daripada menghafalkan yang tadi. Nah, sebagai contoh ini juga teman-teman sama. Misalkan ada kasus ini, nah maka dibuat kayak gini. Nah, berarti ini I kayak gitu ya. Ini, nah dapat ini. Dan yang ke sini, ini kali sini, dapat ini. Nah, kayak gitu dan seterusnya. Yang J ini, nah kemudian jumlahkan. Kemudian J yang satunya ini. Nah, kayak gitu. Sehingga nanti dapatkan nilai akhir vektornya seperti ini perkalian. Gitu ya teman-teman. Caranya harapannya bisa memberikan gambaran materi vektor pada kesempatan kita kali ini. Harapannya bisa membantu. Semoga kalian dimudahkan dalam belajar. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.